Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih. Saat ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti malam. Di sini kita akan berdiskusi bagaimana tentang sejarah atau kronologi dari dilahirkannya Rasulullah SAW. Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena saat itu bertepatan dengan peristiwa penyerangan Raja Abrohah ke Ka'bah. Dan saat itu dihancurkan oleh Allah melalui dikirimnya pasukan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka sijil. Adapun para ulama ahli ilmu falak menghitung bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Rasulullah dilahirkan saat fajar sotik atau subuh dengan kelahiran yang sangat ajaib sekali, yaitu tanpa melalui proses kelahiran sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau dilahirkan melalui apa yang disebut dengan operasi sesar. Beliau keluar bukan dari jalan yang semestinya dilalui oleh seorang bayi, tetapi melalui semacam operasi sesar. Akan tetapi tidak mengeluarkan darah ketika itu. Melalui perut ibunda beliau, Sayyidah Aminah, Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah bercelak dan sudah berkhitan. Dan begitu terlahir, beliau langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu ketika Rasulullah dilahirkan, langit Makkah terang benderang oleh cahaya yang ajaib atau misterius, cahaya yang merupakan mukjizat atau irhas, yaitu hal luar biasa yang dialami oleh calon nabi. Ketika beliau terlahir, Suwaibah, budaknya Abu Lahab, itu menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab bahwa keponakannya telah lahir. Atas kabar gembira tersebut, Abu Lahab, paman Nabi yang kafir itu, akhirnya membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah itu sebagai hadiah telah menyampaikan kabar gembira. Oleh karena itu, meskipun Abu Lahab kafir, tidak bersyahadat sehingga akhir ajalnya, setiap hari Senin siksaan yang diterima oleh Abu Lahab itu diringankan oleh Allah, dan dari jari jemarinya keluarlah susu sebagai hadiah daripada kegembiraan Abu Lahab ketika mendengar kabar berita dilahirkannya Rasulullah. Ketika beliau dilahirkan, alam raya ini bergemur, bahkan aras itu bergoncang, para malaikat bertasbih, burung-burung berkicau, bahkan para sejarah mengatakan bahwa pohon-pohon yang telah gersang itu kembali tumbuh, bahkan berbuah. Adapun tempat-tempat pemujaan kaum kafir ketika itu runtuh, bahkan api sesembahan kaum Majusi akhirnya padam. Dan ada seorang hamba yang sangat bersedih atas dilahirkannya Rasulullah ini, yaitu Iblis. Iblis menjerit karena Rasulullah telah dilahirkan, di mana Rasulullah adalah musuh utama Iblis, dan tentu saja Iblis sangat bersedih, menjerit. Dalam sejarah ini Iblis pernah menjerit
4 kali. Yang pertama ketika ia dilaknat oleh Allah karena kesombongannya yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, bukan sebagai penyembahan. Yang kedua ketika iblis dilaknat. Yang ketiga adalah ketika iblis diturunkan ke bumi. Dan yang keempat adalah ketika Rasulullah dilahirkan. Dan yang selanjutnya adalah ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Rasulullah lahir merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bahkan kelahiran Rasulullah ini sudah dinantikan oleh seluruh alam raya ini. Bahkan para nabi-nabi terdahulu telah mendengar cerita bahwa Rasulullah akan dilahirkan di akhir zaman. Bahkan dalam kitab-kitab suci umat-umat terdahulu, baik Taurat maupun Injil versi Nabi Isa, Injil yang ketika itu dituliskan oleh Nabi Isa, itu sudah dijelaskan bagaimana proses kelahiran Rasulullah, bagaimana nasabnya, bagaimana sifatnya, bagaimana bentuk fisiknya, sudah dijelaskan. Bahkan bagaimana berapa tambalan di baju Rasulullah, pada jubah Rasulullah juga dijelaskan dalam kitab Taurat. Oleh karena itu, para penganut ahli kitab yang terdahulu otomatis akan beriman kepada Rasulullah, karena dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi, sudah dijelaskan ciri-ciri Rasulullah dan kapan Rasulullah diturunkan. Kemudian yang paling bahagia daripada diturunkannya Rasulullah ini adalah tentu saja umat Islam. Kita wajib bersyukur dengan dilahirkannya Rasulullah ini, karena beliau adalah penyelamat. Bahkan diciptakannya alam ini adalah karena Allah telah menciptakan Rasulullah, karena Allah telah menciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itu ciptakanlah alam raya. Segala sesuatu di alam raya ini, baik di dunia maupun akhirat, berasal dari Nur Muhammad. Kemudian Rasulullah diasuh oleh ibundanya sampai berumur beberapa tahun. Kemudian saat itu karena kota Makkah begitu berbahaya atau tidak layak untuk anak, maka saat itu ada tradisi dalam bangsa Arab, terutama kaum Quraisy, untuk mengungsikan atau mengasuhkan anak-anaknya kepada Arab Badui yang tinggal di pedesaan, karena di sana udara masih segar dan kebudayaan tidak separah apa yang terjadi di Makkah. Makkah ketika itu adalah kota metropolitan, kota perdagangan, dan kebudayaan masyarakat Makkah ketika itu masih jahiliyah, banyak kemaksiatan, bahkan kemungkaran. Maka Rasulullah dititipkan oleh ibunda Aminah kepada Halimah dari bangsa Sa'di, di mana setelah mengasuh Rasulullah itu kehidupan perekonomian Halimah dan keluarganya ini bisa meningkat, bisa lebih berkah. Dan kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah ini deras air susunya sehingga mengangkat perekonomian. Kemudian pada suatu hari Rasulullah ketika mengembalakan kambing dan bermain dengan saudara-saudara sesusuannya, Rasulullah didatangi oleh malaikat. Kemudian dioperasi dadanya untuk dibuang sifat-sifat hayawaniyah dan syaitoniyah dari dada beliau. Kemudian karena hal itu Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir dan mengembalikan Rasulullah kecil kepada ibundanya di Makkah. Pada usia 6 tahun Rasulullah diajak ibunda Aminah pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib. Akan tetapi sepulang dari ziarah tersebut, ibunda Aminah terserang sakit dan wafat di desa Abwa dan dimakamkan di sana. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh kakek beliau,
yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Akan tetapi tidak lama kemudian beliau pun wafat, dan Rasulullah kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib. Ketika diasuh oleh Abdul Muthalib ini, Rasulullah diperlakukan lebih daripada anak-anak kandung beliau sendiri. Abdul Muthalib, paman Rasulullah, merupakan seorang tokoh Quraisy yang terhormat, akan tetapi mengalami keadaan ekonomi yang kurang beruntung. Sekaligus anak-anak beliau banyak. Akan tetapi dengan mengasuh Rasulullah ini, keadaan ekonomi Abu Thalib maksud kami, sedikit terangkat dan merasakan kebahagiaan. Ketika Rasulullah berumur 13 tahun, diajaklah oleh sang paman untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam, atau sekarang termasuk salah satu wilayah di Syria. Ketika Rasulullah berjalan ke Syam ini, di suatu tempat Abu Thalib dihentikan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira yang melihat tanda-tanda kenabian Nabi sesuai yang ia baca dalam kitab sucinya. Pendeta Buhaira sangat yakin bahwa Rasulullah kecil adalah calon Nabi. Oleh karena itu beliau menyarankan agar Abu Thalib segera pulang dan membawa Rasulullah kembali ke Mekah, karena dikhawatirkan akan diketahui tanda-tanda kenabian Rasulullah oleh kaum Yahudi yang juga telah membaca kitab suci mereka, bahwa tanda-tanda kenabian dalam kitab Taurat itu persis seperti apa yang ada dalam diri Rasulullah. Setelah pulang Rasulullah beberapa tahun kemudian, ketika berusia 25 tahun atau sebelum itu, beliau menjadi salah satu pegawai dari Ibunda Khadijah Al-Kubra sebagai agen dagang untuk ke Syam atau ke Madinah dan lain sebagainya. Di sana ketika Rasulullah berangkat, itu selalu dipayungi oleh mendung, dan batu-batu di perbukitan itu turun untuk menghormati Rasulullah. Rasulullah berdagang dengan jujur, dan akibat kejujuran itu, oleh karena kejujuran tersebut, maka perdagangan yang beliau lakukan mendapatkan untung. Mendapati hal itu, Sayyidah Khadijah yang seorang janda berusia 40 tahun merasa kagum dan jatuh hati kepada Rasulullah dan melamar Rasulullah sebagai calon pendamping hidupnya. Padahal saat itu Sayyidah Khadijah sudah berkali-kali dilamar oleh tokoh-tokoh Mekah, tetapi tidak ada yang diterima karena akhlaknya tidak seperti yang diharapkan. Pada usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian segenap harta benda Ibunda Khadijah digunakan untuk perjuangan penyebaran Islam ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Salah satu putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, adalah hasil dari pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah Al-Kubra. Akan tetapi tidak lama kemudian Ibunda Khadijah wafat. Demikian juga dengan paman Abu Thalib wafat. Saat itulah Rasulullah mengalami kesedihan yang bertubi-tubi, apalagi ketika itu kaum kafir Quraisy Makkah sangat getol dalam mengganggu dakwah Rasulullah, bahkan menghina dan menghujat dan melukai orang-orang Islam ketika itu. Sehingga saat itu, pada tahun itu disebut tahun kesedihan atau Sanatul Huzn, atau tahun kesedihan, di mana Rasulullah mendapat musibah yang sangat besar, yaitu wafatnya sang paman dan wafatnya sang istri. Oleh karena itu, oleh Allah beliau dihibur dengan Isra Mi'raj, sekaligus
diturunkannya perintah sholat. Ketika kaum Quraisy terus melakukan gangguan-gangguan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin saat itu, pada akhirnya Rasulullah mendapat wahyu untuk mengizinkan para sahabat beliau untuk hijrah. Akan tetapi hijrah tersebut kurang sukses karena selalu mendapat gangguan diplomatis dari para petinggi kaum Quraisy di Makkah. Akhirnya setelah Rasulullah hijrah ke Taif dan di sana beliau ditolak, bahkan dilukai, ya, Rasulullah mendapat wahyu untuk hijrah ke Madinah, dan dari sanalah Islam berkembang dan sukses hingga mencapai ke seluruh dunia. Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan berdukalah seluruh alam atas kewafatan Rasulullah SAW. Satu hal yang patut dicatat adalah ketika Rasulullah hendak wafat, yang beliau ingat adalah umatnya, yaitu kita semua. Demikian sejarah singkat. Sebenarnya masih banyak topik-topik yang harus kita bahas dalam video kali ini, akan tetapi dalam durasi yang sangat singkat ini saya hanya menyampaikan beberapa poin penting, yaitu poin dilahirkannya Rasulullah. Maka kita harus bergembira dengan dilahirkannya Rasulullah, karena hanya iblis yang berduka atas dilahirkannya Rasulullah. Demikian video kita kali ini. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar, dan sertakan pula masukan-masukan yang semestinya harus ada dalam video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.